New normal sendiri itu sebenarnya kehidupan yang kita sendiri sudah melakukannya. Hanya nanti setelah ini kita ditekankan lagi. Seperti nanti kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya, Wildan Habibi, dalam acara Yuk Ngobrol Sambil Belajar. Mari saring sebelum sharing. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami segenap kru mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah teman-teman, kita pada kesempatan ini akan ngobrol bareng dengan Ustadz Sony. Assalamualaikum Ustadz Sony. Waalaikumsalam Mas Wildan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Mas Wildan? Alhamdulillah baik, tapi ya ada sedikit yang kurang Ustadz. Oh, gitu. Karena biasanya saya mudik, tahun ini nggak mudik. Loh, kok nggak bisa mudik Mas Wildan? Nggak bisa mudik, makanya itu kita cuma mudik via online saja. Oh, gitu. Tapi kan tetap kurang ya. Ustadz Sony sendiri kan nggak mudik. Iya, kebetulan juga nggak mudik saya. Kemarin gimana? Apa namanya? Kalau hari raya di kampung sih sebenarnya sama saja, ya. Cuman kan tetap ada yang beda. Ya terutama kan biasanya itu teman-teman ada yang mudik atau seperti apa, ketemu sama keluarga, kumpul-kumpul. Kalau tahun ini kan enggak. Jadi bedanya tetap di sana. Cuman warga kampung juga tetap bisa silaturahmi ke tetangga, ke sanak famili gitu. Ustadz, kan di masa ini kita kan masih dilanda pandemi COVID-19 itu, otomatis lebaran kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sholat Id, mengenai sholat Id itu di kampung saya itu sebelum berangkat itu semua wajib membawa masker. Dan walaupun nggak bawa masker, di sana dipersiapkan masker. Kalau Ustadz Sony sendiri kemarin gimana sholat Idnya? Kalau kita kemarin kan sholat Id di sini, kalangan juga kalangan kita sendiri. Jadi setiap hari juga kumpul, juga ketemu. Jadi kita tidak sholat Id seperti biasanya. Hanya seperti tidak ada jarak, juga tidak pakai masker. Kita cuman antisipasi pakai hand sanitizer saja. Oh, enggak ada jarak? Tidak. Biasanya kan ada yang di jarak 1 meter itu. Kalau kita kan kebetulan kemarin sholat Id kan kalangan sendiri. Setiap hari juga ketemu. Jadi sholat Id seperti biasa. Memang sudah insya Allah terjaga ya. Iya. Kalau di tempat saya itu ya tetap ada jaraknya, terus ada sabunnya dan maskeran. Di sini nggak maskeran kemarin? Enggak. Di sini semoga tetap terjaga semuanya insya Allah. Amin. Nah, Lebaran kali ini kita ditekankan menjaga kehidupan yang lebih bersih. Apa sih sebenarnya hidup sehat itu? Nah, kalau hidup sehat itu sebenarnya ini kita bicarakan tentang pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat itu kan nanti berkaitan dengan hidup bersih. Kalau kita bersih otomatis kan sehat. Nah, bagaimana sih apa sih hidup bersih dan sehat itu? Hidup bersih dan sehat itu sebenarnya setiap kegiatan yang kita lakukan yang bersangkutan dengan kebersihan dan kesehatan, yang mana tujuannya nanti kita bisa menjadi pertolongan pertama baik bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, kalau pola hidup bersih dan sehat sendiri sebenarnya kita itu dari kecil sudah dibekalin. Dari sejak TK, SD sampai SMA itu kita sudah dibekali tentang berperilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya anak-anak TK itu ketika mereka bermain itu kan pasti sama gurunya, ayo mainannya ditaruh dikembalikan di tempat asalnya. Artinya apa? Itu guru itu memberikan bekal agar siswa itu memiliki perilaku yang berpola hidup bersih dan sehat. Apalagi anak pondok pesantren itu lebih lagi gitu. Biasanya kan anak pondok pesantren kan terkenal kopros, kotor gitu. Tapi sebenarnya itu tidak seperti itu, karena di pesantren itu ditekankan tempat tidur yang baru buat tidur harus dibersihkan sendiri, selimut harus dilipat sendiri, baju kotor harus dicuci sendiri, merapikan pun juga dia sendiri. Jadi memang benar-benar ditekan untuk agar mereka itu punya perilaku yang hidup bersih dan sehat seperti itu. Kalau di zaman Rasulullah sendiri itu perilaku hidup sehatnya beliau
dan sahabat-sahabatnya itu seperti apa, Ustaz? Kalau perilaku hidup bersihnya Rasul itu sangat terjamin ya. Itu terbukti dengan terjaganya kesehatan beliau. Bahkan Rasul itu diriwayatkan tidak pernah sakit kecuali hanya 2 kali. Karena apa? Kenapa kok Rasul bisa sesehat itu? Karena ternyata Rasul itu pola hidupnya sangat bersih, gitu. Ya, hal itu terbukti dengan kebiasaan beliau. Setiap hari kebiasaan beliau itu seperti ini, yang mana menunjang kepada kesehatan beliau. Emang Gitu. contohnya kebiasaan beliau seperti apa, Ustaz? Nah, kebiasaan beliau itu sebenarnya kebiasaan beliau itu bisa jadi tips bagi kita semua. Jadi Rasul itu setiap hari sering melakukan kegiatan seperti ini. Yang pertama, Rasul itu tidak pernah begadang. Makanya apa namanya? Ada lagu Begadang Jangan Begadang. Benar, dari Haji Romar. Iya, benar. Rasul mengajarkan tidak begadang. Karena kalau kita sering begadang itu kan nanti tubuh kita lebih mudah menyerap penyakit. Rentan ya, benar. Biasanya kalau Rasul itu tidur antara jam 21.30 sampai nanti jam 3. Baru nanti beliau bangun. Itu sehat. Karena memang anjuran dari dokter itu kita tidur kurun waktu sekitar 7 sampai 8 jam. Ya. Tapi Rasul itu tidurnya dari jam 21.30 sampai jam 3. Itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian apa, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua itu sering berpuasa. Rasul itu sering berpuasa sampai di dalam Islam itu disunahkan setiap hari Senin dan Kamis itu sunnah untuk berpuasa. Agar satu, mengikuti sunnah Rasul, yang kedua ternyata puasa sendiri itu punya dampak positif terhadap kesehatan. Bahkan dikatakan dari pihak medis itu bahwa dengan berpuasa penyakit seperti jantung, hipertensi itu bisa disembuhkan. Gitu. Itu dari berpuasa. Terapi dari dalam diri gitu. Benar, terapi dari diri sendiri. Ada yang ngomong kalau puasa itu mesinnya di dalam perut itu istirahat. Seperti itu. Iya, benar, gitu. Kemudian yang ketiga tidak marah. Karena orang yang marah itu cenderung memiliki emosi yang tinggi sehingga nanti bisa memicu darah menjadi naik. Gitu. Tidak marah artinya sabar. Orang sabar sendiri itu cenderung hatinya bersih. Nah, ternyata kekuatan manusia itu tidak pada tubuhnya sendiri, akan tetapi kekuatan manusia itu muncul dari hati yang bersih. Kalau orang itu sabar, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, pasti badannya kuat sehingga sehat, seperti itu. Oh, jadi nggak marah itu termasuk juga perilaku yang diajarkan Rasulullah. Benar. Ya? Makanya kan ada juga orang bilang kalau orang gampang marah itu gampang tua. Benar. Mungkin karena terpacu terus gitu ya dalam dirinya itu. Jadi seperti gejolak dalam dirinya itu meningkat pesat. Meluap-luap. Gitu. Benar. Nah, yang keempat itu Rasul mengajarkan untuk menjaga pola makan. Nah, Rasul sendiri itu telah menjaga pola makannya, yaitu setiap pagi Rasul itu gemar meminum air putih yang dicampur dengan madu. Kemudian agak siang dikit mungkin sekitar jam 9 jam 10 Rasul mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Nah, pendapat dari pihak medis sendiri ternyata madu murni dicampur dengan kurma itu dapat menetralisir racun yang masuk pada diri kita. Gitu. Khasiatnya besar sekali berarti. Sangat baik sekali, apalagi madu murninya. Itu kan khasiatnya sangat baik. Bahkan madu murni kan biasanya buat obat-obat gitu. Karena memang khasiatnya memang baik sekali. Terus ada lagi Zat kebiasaannya? Kalau kebiasaan Rasul yang lain itu Rasul kan juga menjaga kebersihan, kemudian sering berolahraga, kemudian terapi bekam juga Rasul juga gemar sekali melakukannya. Gitu. Berarti yang saya tangkap dari hal-hal tadi ada keseimbangan dari perilaku jasmani dan rohani yang benar. Rohaninya dijaga, hatinya dijaga, jasmaninya pun juga harus dijaga. Jangan marah. Nah, itu benar. Teman-teman jangan cepat marah. Nanti kalau cepat marah, cepat tua nanti. Nah. Kemudian ngomong-ngomong tentang pola makan Rasulullah tadi. Kalau di tengah pandemi seperti ini, itu pola makan yang harus kita jalankan seperti apa?
Kalau pola makan itu kan saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan pandemi Mas ya. Karena kan pola makan itu setiap hari. Setiap hari, setiap saat juga kita lakukan. Ada pandemi kita lakukan, nggak ada pandemi juga kita lakukan. Iya. Nah, mungkin kalau pola makan sendiri itu bagaimana sih pola makan yang dianjurkan oleh kesehatan. Nah, kalau yang dianjurkan oleh kesehatan sendiri itu sebenarnya setiap hari 24 jam itu kita itu dianjurkan 2 sampai 3 jam sekali itu kita makan. Selama 1 hari. 2 sampai 3 jam sekali kita harus makan. Tapi tidak makan nasi. Setiap 2 jam 3 jam sekali itu ada yang makan nasi, ada yang tidak gitu. Kalau kita makan nasi semua nanti kebanyakan. Oh iya, obesitas ya. Iya. Nah, jadi aturannya itu 2 sampai 3 jam sekali kita makan. Tapi frekuensi ini tidak baik dilakukan bagi orang tertentu seperti yang ada sakit mah, asam lambung dan sebagainya. Itu frekuensinya lebih sering. Oh, lebih sering malah. Tapi dikit, lebih sering tapi sedikit. Sedikit tapi sering. Benar. Nah, kalau yang pola makan yang tadi dari dokter itu pola makan yang untuk orang sehat-sehat saja. Nah, kemudian kapan sih waktu makan yang baik? Yang sebenarnya kapan sih waktu makan yang baik? Waktu makan yang baik itu sebenarnya kalau pagi itu 2 atau 3 jam sebelum aktivitas, atau bisa juga 1 jam setelah bangun tidur. Nah, kemudian setelah itu kalau kita asumsikan jam 7 berarti nanti 2 sampai 3 jam ke depan itu baru makan lagi cemilan. Nah, 2 sampai 3 jam ke depannya lagi baru makan siang. 2 sampai 3 jam ke depannya lagi baru camilan, baru 2 sampai 3 jamnya lagi makan malam, baru istirahat gitu. Lah Ustadz, kalau sekarang kan lebaran, otomatis kan banyak jajanan tuh di ruang rumah. Nah itu kadang kita dari silaturahim ke sini, ke rumah yang lain, itu tuh kita nyemil, ada nastar, ada lombok-lombokan, tahu nggak lombok-lombokan yang pedes itu loh, itu enak banget itu Ustadz. Nah itu gimana? Kita kan sering nyemil. Nah untuk mengantisipasi biar nggak gemuk tuh gimana? Nah kalau kita biar nggak gemuk sendiri itu sebenarnya ada tips. Biasanya diterapkan untuk orang-orang yang diet. Bahkan orang-orang yang diet itu cenderung menghindari makan malam di atas jam 7. Karena menurut pendapat mereka kalau kita makan di atas jam 7 itu lebih cepat untuk gemuk. Padahal teori sederhana mengatakan kita itu walaupun makan di atas jam 7 tidak mudah gemuk asal kita menghindari makanan-makanan yang menyebabkan gemuk. Seperti contoh kelompok-kelompok karbohidrat itu kan mereka menjadikan orang itu lebih cepat gemuk. Nah, kalau kita makan yang tidak mengandung itu, nanti ya tetap normal-normal saja gitu. Itu kalau orang yang biar nggak gemuk. Kalau orang yang biar gemuk gimana Ustaz? Kalau orang yang biar gemuk itu yang paling efektif adalah satu, menghindari stres. Kalau orang stres itu mudah sekali badan itu menyusut. Menghindari stres, tidak begadang, kemudian menjaga pola makan. Kalau dengan itu nanti lebih cepat untuk gemuknya gitu. Jadi sangat berpengaruh ya Ustaz. Iya benar. Pikiran itu ya. Kayak saya ini kan punya penyakit perut ya Ustaz. Saya pernah periksa ke dokter, kata dokter makanya gimana? Ya nanti makan saya teratur Pak. Ternyata berarti sampean pikiran. Oh berarti pikiran. Gitu, iya benar. Stres itu mempengaruhi juga. Ya Ustaz. Kemudian di musim pandemi ini semoga pandemi cepat hilang sih. Amin, amin. Biar kita bisa kembali berkegiatan secara normal dan lain-lain sebagainya. Kita mau ke mall bebas, mau berkerumun dengan teman-teman bebas kan seperti itu. Nah, menyikapi pandemi seperti ini, bagaimana pola hidup sehat yang harus kita canangkan di rumah? Kalau dalam situasi seperti ini, pola hidup seperti apa yang harus kita lakukan, sebenarnya mudah saja. Karena pola hidup seperti apa sih yang bisa kita terapkan? Pola hidup yang kita itu menjaga, seperti apapun kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan kita sendiri, kemudian termasuk juga nanti sering cuci tangan, mandi 2-3 kali sehari, seperti itu. Kemudian juga pola makan juga dijaga. Nanti kalau kita menjaga semua itu, insya Allah
pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi dan kita terhindar dari virus ini gitu. Berarti menjaga kebersihan itu penting sekali. Penting sekali. Saya pernah dengar itu, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu maksudnya gimana sih? Nah, kalau menjaga kebersihan sebagian dari iman itu bisa kita lihat dulu seperti apa sih gambaran Islam terhadap kebersihan sendiri. Nah, ternyata dalam agama Islam sendiri kebersihan itu sangat ditekankan. Bahkan sampai ada hadis tersebut, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dari situ kan bisa kita ambil orang itu kalau punya perilaku bersih, kebersihan itu sudah menunjukkan sebagian dari imannya dia kepada Allah. Jadi gitu. bukan karena orang kalau dia nggak bersih nggak iman, bukan gitu ya? Benar, bukan. Hanya saja kalau dia bersih itu menunjukkan sebagian dari keimanan beliau seperti itu. Nah, hal itu juga terbukti dengan ajaran-ajaran Islam yang mana menganjurkan untuk berwudu karena berwudu sendiri itu ternyata ada manfaat tersendiri seperti contoh ketika membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan kan sunnahnya itu dari jari dulu. Dari jari dulu nanti ngalir ke siku. Tapi kadang kita siku dulu. Kadang kan repot tuh, apalagi kalau pas kerannya itu pendek. Kayak gini-gini kan repot. Nah, kita langsung gini. Nah, sebenarnya penjelasan dari medis, kita ambil contoh saja dokter-dokter ahli bedah. Ketika sebelum membedah pasien itu pasti cuci tangan dulu. Nah, cuci tangannya seperti apa? Seperti yang diajarkan Rasulullah ketika berwudu. Dari ujung jari dulu sampai nanti mengalir ke siku. Tujuannya apa? Ternyata menurut medis, ketika kita membasuh tangan dari siku, kemudian turun ke jari, itu kuman nempel di ujung jari. Kalau kita membasuhnya dari ujung jari dulu, turun ke siku, kuman akan hilang. Akan hilang. Karena kan nanti yang selalu kita pakai kan ujung jari, makan pakai ujung jari, nyentuh sesuatu pakai ujung jari. Kalau kuman ada di ujung jari, kita jadi mudah terkena penyakit seperti itu. Wudu, kemudian juga ada fitrah untuk khitan. Khitan itu sunnah, bahkan kalau kita sudah dewasa itu wajib khitan karena kita kalau nggak khitan itu membawa kotoran. Gitu. Pendapat dari pihak medis sendiri menjelaskan orang yang khitan dan yang nggak dikhitan itu perbedaannya adalah di tingkat kebersihannya. Gitu. Lebih sehat orang yang khitan karena dia tidak membawa kotoran seperti itu. Oh, jadi Rasulullah sangat mengajarkan menjaga kebersihan ya, contohnya tadi berwudu. Di dalam wudu kan sudah ada cuci tangan. Iya, benar. Nah, Ustadz, gara-gara pandemi ini juga ada hikmahnya. Masyarakat semakin giat untuk menjaga kebersihan, bersih diri. Karena apa? Karena saya tuh dulu tuh jarang cuci tangan. Mungkin cuci tangan kalau mau makan. Tapi sekarang dikit-dikit cuci tangan. Habis salaman sama orang pakai hand sanitizer. Nah, itu berarti ada hikmahnya, yaitu kita semakin menjaga kebersihan. Nah, karena apa namanya? Menjaga kebersihan adalah upaya kita untuk menyongsong new normal. Benar. Apa sih new normal itu, Sir? Nah, new normal sendiri itu sebenarnya kehidupan yang kita sendiri sudah melakukannya. Hanya nanti setelah ini kita ditekankan lagi. Seperti nanti kita harus mandi 2-3 kali sehari, sering cuci tangan, kemana-mana pakai masker, kemudian setelah apa-apa harus pakai hand sanitizer. Itu semua adalah new normal, gambaran new normal secara garis besar. Nanti tapi untuk seperti apa detailnya nanti insya Allah dari pemerintah juga ada penjelasan sendiri. Ada panduannya masing-masing. Ya, benar. Apalagi kan kalau sekolah dibuka kan itu di situ kerumunan siswa-siswa kan banyak sekali. Ya, semoga saja pandemi ini segera berlalu. Amin. Sehingga kita semua bisa beraktivitas normal kembali ya, Ustadz ya. Amin. Yang penting tetap jaga pikiran biar nggak stres, jaga hati, jaga jasmani dan rohani, jaga kesehatan agar supaya masyarakat sehat, ekonomi kuat, Indonesia hebat. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, saling mengingatkan satu sama lain supaya tetap menjaga kebersihan baik di masa pandemi ini ataupun di masa setelahnya, karena sehat itu mahal. Saya Widan Habibie dan Ustadz Sony Mustafa undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.